Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman saya di YouTube channel Ari Purwadi Channel. Nah, di kali ini senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman di kesempatan episode yang keempat ya. Di video kali ini saya akan membahas izin mendirikan bangunan. Apa itu IMB? Kita akan kupas tuntas di kesempatan ini. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, saya minta teman-teman untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga share video ini ketika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Nah, teman-teman, kenapa saya akhirnya membahas untuk izin mendirikan bangunan ini? Karena memang banyak sekali masyarakat yang dia nggak tahu gitu IMB itu sebenarnya apa, kegunaannya seperti apa, cara bikinnya seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas, tapi seperti biasa teman-teman, kita akan membahas dulu sebenarnya izin mendirikan bangunan secara definisi itu apa. Ini menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 27 garis miring PRT garis miring M garis miring 2018 tentang sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Jadi izin mendirikan bangunan yang kemudian disingkat IMB ini merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Oke, jadi sudah cukup jelas ya. Ada dua persyaratan, persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Nah, sederhananya teman-teman IMB itu legalitas kepada pemilik bangunan terhadap bangunan yang dimiliki. Jadi sebagai gambaran nih teman-teman, di sini ini merupakan sebidang tanah nih. Sebidang tanah ini ditunjukkan dengan dokumen sertifikat hak milik ataupun sertifikat hak guna bangunan gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya tanah ditunjukkan dengan sertifikat hak guna bangunan atau hak milik gitu. Kemudian teman-teman membangun bangunan di atasnya. Katakanlah bangunannya ini yang mouse di sini bangunannya nilainya 1 miliar gitu ya. Tapi ketika bangunannya ini nggak ada IMB-nya, dia terlebih di mata perbankan dia tidak akan dihitung sebagai agunan gitu, tidak ada nilainya gitu teman-teman. Nah, ketika ada nilainya teman-teman harus bikin IMB. Jadi IMB ini merupakan bukti legalitas pendirian bangunan tersebut gitu ya. Jadi tanah sertifikat hak milik atau hak guna bangunan. Nah, untuk bangunannya dibuktikan dengan IMB-nya. Gampangnya seperti itu teman-teman. Kemudian apa saja sebenarnya keuntungan dari IMB itu sendiri? Yang pertama, perlindungan hukum secara maksimal. Jadi dengan teman-teman memiliki IMB, otomatis teman-teman memiliki perlindungan hukum gitu. Jadi ketika ada pembangunan dan harus diadakan bongkar-bongkar, nah itu tidak bisa sembarangan teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini harga jual rumah teman-teman otomatis bertambah, otomatis meningkat gitu. Jadi kalau misalnya rumah belum ada IMB-nya, dia mungkin 1 miliar gitu ya. Tapi ketika teman-teman sudah mengurus IMB, itu harga jualnya bisa 1,5 miliar gitu, atau mungkin 2 kali lipat. Ini teman-teman bisa bisa memberikan penjelasan kepada pembelinya gitu bahwa ini udah ada IMB-nya jadi harganya lebih mahal dong gitu kan. Kemudian yang ketiga, menjadi jaminan agunan pinjaman ke perbankan seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika teman-teman punya properti dan teman-teman hanya punya sertifikat tanahnya aja, ya yang dihitung di perbankan ya cuma nilai tanahnya ini gitu. Kalau mau dihitung semua tanah plus bangunan ya harus ada IMB-nya. Kemudian ini sangat mempermudah ketika proses jual beli kepada pembeli baru dan juga sewa menyewa. Terlebih kalau misalnya digunakan untuk aktivitas usaha kepada penyewa barunya. Nah, itu penyewanya pasti ya mungkin 80% mensyaratkan adanya IMB karena mereka nggak mau gitu aktivitas usaha udah jalan ternyata bermasalah di kemudian hari karena bangunannya belum ada IMB-nya gitu kan. Kemudian yang kelima, ini menjadi persyaratan wajib untuk mengubah hak guna bangunan menjadi hak milik. Jadi teman-teman yang sudah
pernah melakukan aktivitas jual beli di perumahan pasti sudah sangat paham. Kalau ketika membeli di perumahan pasti itu sertifikatnya HGB atas nama PT. Nah, teman-teman beli kan menjadi hak milik menjadi punya teman gitu. Maksudnya menjadi punya pembelinya gitu kan. Nah, pembelinya ini suatu saat akan mengubah dari HGB menjadi hak milik. Ini harus ada IMB. Nah, IMB-nya ini kalau perumahan ya dia harus IMB pemecahan seperti itu. Kemudian teman-teman eh, tentu saja IMB ini menjadi legalitas gitu kan, legalitas dari bangunan itu gitu. Jadi teman-teman bisa tenang, kepemilikan bangunannya mau bangun bangunan yang nilainya 2 miliar, 3 miliar juga teman-teman merasa lebih tenang gitu kan. Nah, kemudian syaratnya apa aja nih? Kalau secara syarat administrasi, saya jelasin syarat administrasinya dulu nih teman-teman. Pasti masing-masing daerah, kabupaten atau kota itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, em, apa IMB ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten atau kota, gitu kan. Kemudian kalau untuk syarat administrasi, pasti yang paling utama itu adalah tanahnya. Jadi tanahnya itu harus jelas berada di atas tanah milik siapa, apakah milik sendiri ataupun sewa, mana buktinya kalau nyewa gitu. Kalau hibah juga mana buktinya kalau hibah gitu. Jadi secara tanah juga harus jelas kepemilikannya. Kemudian keberadaan kalau untuk administrasi ya, kalau administrasi sih pasti ada KTP, pasti ada tadi bukti kepemilikan tanah, kemudian kalau secara teknis ini keberadaan ruang terbuka hijau itu juga harus benar-benar diperhatikan gitu. Yang jelas nanti dituangkan ke dalam gambar teknis bangunan yang itu dikerjakan oleh ahli juga gitu teman-teman. Dan ini gambar teknis bangunan ini masing-masing kabupaten atau kota juga punya kebijakan yang berbeda-beda. Kemudian ada keterangan rencana kabupaten atau keterangan rencana kota KRK. Ini sebagai syarat juga. Jadi bangunan tersebut yang punya teman-teman ini jarak dari as jalan ini harus berapa? Karena kan status jalan raya itu kan banyak. Jadi ada jalan nasional, kemudian ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Nah, ini punya aturan garis padan jalan yang berbeda-beda gitu. Jadi sebagai gambaran, garis padan jalan untuk jalan nasional ini kan 14 atau 15 meter. Kemudian kalau jalan provinsi ini mungkin saya tidak paham sedetail itu gitu, tapi itu akan tertuang di keterangan rencana kabupaten. Jadi di situ ada aturannya harus 14 atau harus 10 atau harus 8 itu bergantung status jalan yang ada di depan bangunan tersebut gitu. Itu untuk KRK ya, keterangan rencana kabupaten atau keterangan rencana kota. Kemudian eh, tetangga kanan kiri ini harus punya akses jalan. Jadi bangunan teman-teman ini dipastikan depannya, belakangnya, kanan kirinya mereka sudah punya akses jalan gitu. Jadi intinya kan penataan izin mendirikan bangunan ini. IMB ini kan intinya penataan gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang dia benar-benar jalannya mati gitu, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Walaupun mungkin teman-teman ngasih jalannya, let's say gang senggol yang hanya sebatas sepeda motor. Nah kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kemudian untuk melengkapi persyaratan IMB ini, untuk detail teknisnya tadi ya, masing-masing daerah dan juga kabupaten atau kota berbeda-beda. Ada yang harus mensyaratkan misalnya nih penghitungan struktur, ada yang enggak, ada yang dia saklek banget harus ada ruang terbuka hijaunya, ada yang enggak gitu kan. Dan yang jelas etika teman-teman ketika membangun itu juga harus diperhatikan gitu. Misalnya talang air itu harus jatuh di tanah atau halaman milik teman-teman, jangan sampai ke tetangga. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ketika persyaratan teknis dan persyaratan administrasi ini terpenuhi, teman-teman akan didatangi oleh tim verifikasi lapangan dari dinas yang menangani ini tentu saja. Dan ketika ke lapangan apakah sudah sesuai, apa harus ada yang direvisi terkait dengan gambar, terkait dengan bangunan, nggak serta-merta juga saat itu
terbitkan gitu. Karena sekali lagi bikin IMB ini kan benar-benar teknis banget gitu. Jadi teman-teman nggak bisa yang langsung selesai gitu kan, harus sedikit lebih telaten gitu. Jadi teman-teman harus sabar ekstra. Nah ini juga terkait dengan IMB, mungkin saya bisa memberikan tips buat teman-teman terutama yang ingin membeli gitu ya, membeli rumah dalam bentuk utuh, dalam bentuk jadi. Ini boleh teman-teman mensyaratkan IMB-nya gitu. Kalau teman-teman belinya di perumahan juga cek dokumennya gitu kan. Misalnya teman-teman belinya langsung dari PT-nya, ya berarti sertifikat tanahnya itu masih atas nama PT, masih hak guna bangunan gitu. Kalau teman-teman membelinya dari PT, kemudian kok tanahnya masih atas nama pribadi, ya teman-teman bisa cross check lebih detail lagi, bisa lebih kritis lagi dalam menyikapi itu gitu. Nah, teman-teman membeli rumah di perumahan ini juga ngelihat bagaimana IMB induknya. Jadi yang teman-teman beli itu sudah sesuai dengan IMB induk yang dibikin sama perumahan tersebut. Kalau misalnya teman-teman requestnya macam-macam dan perumahannya nggak membangun sesuai dengan IMB induk, nah ini teman-teman yang akan menemukan masalah di kemudian hari gitu. Ya kali kalau misalnya PT-nya bertanggung jawab penuh sampai selesai. Kalau enggak kan juga teman-teman nanti yang akan repot. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan saya seputar izin mendirikan bangunan. Semoga memberikan pemahaman untuk teman-teman. Kalau misalnya ada yang keliru, ada yang salah, silahkan saya membuka kolom untuk revisi, untuk berdiskusi di sini. Untuk tulis aja di kolom komentar teman-teman kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk teman-teman bikin IMB karena IMB ini sangat membuat properti teman-teman aman seperti itu. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf atas segala hilaf akhirnya. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.